Selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Bersama kita doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama kita. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan Sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Haleluya jemaat Tuhan. Mari sama-sama katakan, terima sukacita syurga. Amin. Katakan bersama. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita syurga datang penuhiku. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita syurga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita syurga nyata penuhiku. Sukacita syurga nyata penuhiku. Syurga nyata penuhiku. Amin.
percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat
Bacaan kita diambil dari Kejadian pasal 47 ayat 1 sehingga 12 dan ayat ke-27. Kejadian pasal 47 ayat 1 sehingga 12 dan ayat ke-27. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk dikumpulkan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makan menurut jumlah anak-anak mereka. Ayat yang ke-27. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Demikianlah firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Dan selamat beribadah. Saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Dan sebelum itu kita akan berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam syurga, Allah yang maha kuasa dan selama-lamanya kekal, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah yang kami sembah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan oleh karena pimpinanmu sepanjang hari-hari yang lalu kami boleh berkumpul kembali bersama-sama dan keluarga beribadah kepadamu. Bahkan saatnya Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu bersama. Dan kami mohon Tuhan agar Engkau menolong kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang Engkau utus sebagai penolong kami. Menolong kami untuk memahami firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Dan biarlah dengan demikian Tuhan maka kami juga akan mengetahui, mengingat firman-Mu menjadikan pedoman bagi kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi firman Tuhan yang kita mau renungkan bersama-sama pada pagi hari ini adalah daripada siri baru khotbah kita kali ini. Kalau minggu lalu kita sudah mengakhiri pembelajaran daripada surat Roma, dan untuk mulai minggu ini kita akan melihat siri baru khotbah yang diberikan tema besarnya adalah hidup dalam norma dan normal baru. Jadi norma dan normal baru itu ada perbezaan. Norma baru kalau mengikut sumber Dewan Bahasa dan Pustaka itu adalah istilah semasa yang biasanya digunakan dalam bidang sosiologi dan undang-undang, dan bermaksud peraturan baru yang diterima atau digunakan pakai oleh masyarakat disebabkan berlakunya sesuatu perkara seperti pandemik, penyakit berjangkit. Dan normal baru pula biasanya digunakan dalam bidang sosiologi
bermakna tindakan atau langkah atau tingkah laku yang baharu atau tidak seperti kebiasaan untuk dijadikan standar atau biasa disebabkan oleh sesuatu perkara seperti pandemik penyakit berjangkit dalam usaha untuk mengadaptasi keadaan baru. Itulah maksud daripada kedua-dua ayat ini, norma baru dan normal baru. Dan bagi pemahaman saya, norma baru akan membawa ataupun akan memimpin kepada normal baru. Jadi untuk firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan melihat ya satu tema yang berbunyi normal baru suatu bangsa. Normal baru suatu bangsa. Untuk suatu bangsa ini dalam konteks firman Tuhan ini ia bermula daripada seorang pribadi yang terkenal dalam Alkitab juga ya, yang bernama Yusuf. Bagi kita yang sudah membaca buku Kejadian, kita mengetahui kisah ini, tapi saya ulang lagi lah ya. Yusuf ini adalah anak kepada Yakub dan dia adalah anak yang dikasihi oleh bapaknya lebih daripada adik-beradiknya. Dan oleh karena itu membuat adik-beradiknya cemburu. Nah, bila ada kesempatan ya, sampai kepada satu kesempatan adik-beradiknya menjual Yusuf kepada orang lain dan orang itu membawa Yusuf ke Mesir. Dan apabila Yusuf berada di Mesir, dia menghadapi pelbagai cabaran, dugaan dalam kehidupan dia, sehingga sampai kepada tahap di mana dia dipenjara karena diberikan tuduhan palsu. Dan di dalam penjara itu sekalipun dia menjalani kehidupan yang tetap setia kepada Allah, sehingga satu masa ada yang bersama-sama dengan dia di penjara mengalami mimpi dan dia mentafsirkan mimpi orang itu. Dan apa yang ditafsirkan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan orang itu. Oke. Jadi apabila orang itu keluar dari penjara, dia melayani Raja Firaun. Satu masa Raja Firaun juga mengalami mimpi. Dan mimpinya itu sangat mengganggu dia sehingga dia memanggil para bijak pandai di Mesir untuk mentafsirkan mimpinya. Tetapi tidak seorang pun yang dapat menafsirkan mimpinya ya. Sehingga pelayan Raja Firaun ini ingat akan Yusuf yang pernah menafsirkan mimpinya dan memaklumkannya kepada raja. Dan raja memanggil Yusuf dan menceritakan kepadanya mimpinya itu. Dan kemudian Yusuf berkata bahwa memang dia tidak dapat menafsirkan mimpi, tetapi ada Allah yang dia sembah itu yang boleh menolong raja menafsirkan mimpinya. Dan dia memberitahu raja bahwa daripada mimpinya itu Allah ingin memberitahu dia bahwa di Mesir negaranya akan ada 7 tahun kelimpahan dan kemudian 7 tahun berikutnya akan ada kebuluran. Okay? Dan apabila raja mendengarkan tafsiran daripada Yusuf, maka dia melihat Yusuf sebagai orang yang paling bijaksana. Maka dia melantik Yusuf sebagai governor di Mesir, orang kedua daripada Raja Firaun. Dan apabila Yusuf menerima perlantikan itu, dia menjalankan tanggung jawabnya. Di masa kelimpahan, dia mengumpulkan gandum dari seluruh penjuru Mesir, pelosok Mesir, dan mengumpulkan begitu banyak makanan dalam masa kelimpahan, sehingga apabila tahun kebuluran datang, maka ada persediaan makanan di Mesir. Negara-negara di sekitarnya juga mengalami kesan kebuluran itu, tetapi di Mesir mereka masih ada persediaan makanan. Dan apabila bapak kepada Yusuf, yaitu Yakub dan saudara-saudaranya, mendengar bahwa sebab mereka tinggal di Kanaan, ya, Yakub dan saudara-saudaranya itu masih tinggal di Kanaan pada masa itu, dan mereka mendengar bahwa di Mesir ada makanan, maka Yakub mengutus anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Nah, bila Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, pendek cerita, dia memanggil ayahnya dan semua saudara-saudaranya tinggal bersama-sama dengan dia di Mesir. Dan
seizin daripada Raja Firaun, maka bapak kepada Yusuf dan saudara-saudaranya itu diizinkan tinggal di satu tempat yang bernama Goshen. Nah, Goshen itu menurut Alkitab adalah tempat yang luas, yang subur, tempat yang paling baik ya di Mesir. Dan bermula daripada itu ya, selama hidup Yusuf dan Raja Firaun, mereka dalam keadaan yang selesa, mereka dalam keadaan yang makmur, yang aman. Oke. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian pasal 47 ayat 27 dikatakan di sana, maka diamlah Israel di tanah Mesir. Israel itu adalah nama yang diberikan oleh Allah kepada Yakub dan menjadi nama satu bangsa ya. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Jadi kita melihat di sini bagaimana kehidupan bangsa Israel ya. Mereka bermula di Mesir dalam kehidupan yang selesa, yang makmur, yang aman. Tetapi kemudian Alkitab mengatakan bangkit seorang raja baru memerintah di Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Dan apabila bangkit raja baru ini yang tidak mengenal Yusuf, maka bermulalah kehidupan normal baru yang lain bagi bangsa Israel ini ya, yaitu normal baru yang sengsara. Jadi daripada bagian pertama ini kita melihat daripada kehidupan yang selesa kepada sengsara. Jadi dalam Keluaran pasal 1 ya, ayat 11 dan ayat 14 di sana kita melihat bahwa Raja Firaun ya meletakkan norma baru ke atas kehidupan orang-orang Israel, di mana mereka dipaksa untuk melakukan kerja berat dengan mengerjakan tanah liat, menyediakan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di ladang. Mereka dikehendaki untuk membina kota-kota perbekalan di Pitom dan Ramses. Dan dulu belum ada mesin yang canggih untuk melakukan kerja-kerja begini, yang mengolah tanah liat untuk dijadikan batu bata. Mereka kena menggunakan tangan mereka sendiri. Maka itu bukan kerja yang mudah. Dan mungkin mereka juga diberikan masa-masa yang terhad untuk menyediakan semua ini untuk pembinaan kota perbekalan ini. Jadi itu membawa siksaan kepada orang-orang Israel, membuatkan mereka tidak selesa, ya, membuatkan mereka menderita. Dan dalam keadaan sebegitu, apakah yang mereka boleh lakukan? Ya, di samping itu firman Tuhan katakan bahwa wanita-wanita yang hendak melahirkan itu bukan satu perkara yang memujakan bagi keluarga-keluarga Ibrani ataupun orang-orang Israel itu. Sebab Alkitab mengatakan bahwa bidan-bidan yang menolong wanita-wanita Israel untuk melahirkan ataupun wanita-wanita Ibrani untuk melahirkan itu diperintahkan oleh raja supaya membunuh anak-anak lelaki mereka. Kalau anak perempuan yang dilahirkan dibenarkan boleh melahirkan, tetapi kalau misalnya anak lelaki didapati anak lelaki yang dilahirkan, maka bidan-bidan diperintahkan untuk membunuh mereka. Jadi dalam keadaan sebegini menimbulkan ketakutan kepada para wanita yang mengandung untuk melahirkan. Dan itulah keadaan yang dialami ya oleh orang-orang Israel dalam norma yang baru dan membawa kepada normal yang sengsara. Dalam keadaan sedemikian, dalam keadaan sengsara dan ketakutan, apakah yang mereka lakukan? Ya, bagi kita sekarang ini mungkin kita memang ya sudah tentunya kita tidak dibawa penindasan pemerintah, tetapi dalam keadaan sekarang ini mungkin kita dalam penindasan dari segi pandemik COVID-19 ya, di mana kita ada di antara masyarakat yang mengalami hidup yang tidak selesa, bahkan yang mungkin menderita
karena daripada beberapa bulan ini kita mengalami pandemik ini, ada contohnya syarikat-syarikat yang ditutup, dan saya dengar ada syarikat yang ditutup sehingga pekerjanya tidak ada sumber pendapatan, dan dalam keadaan sebegitu dia mempunyai istri yang ada dan seorang anak, dan ada anak yang ada istrinya juga dalam keadaan yang mengandung, dan tidak ada sumber pendapatan, dan dalam keadaan terjepit sedemikian, ya. Ini satu contoh, dan mungkin ada yang lain-lain yang mengalami kesan yang membuat mereka sengsara akibat daripada pandemik ini. Dalam keadaan sedemikian, apakah yang boleh dilakukan? Nah, kembali kepada contoh kehidupan bangsa Israel ini. Dalam keadaan mereka menderita, tertindas, apa yang mereka boleh lakukan? Kita melihat dalam firman Tuhan selanjutnya, ya, seruan dalam sengsara. Dalam ayat 23 Keluaran pasal 2 ayat 23 hingga 24 dikatakan di sana, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Oke, jadi kita melihat kehidupan bangsa Israel ini dalam penderitaan mereka, dalam kehidupan mereka yang terjepit, ya. Mereka tidak berputus asa, tapi mereka berseru-seru. Mereka dikatakan dalam ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang, Tapi untuk pengetahuan kita di sini, ya, saya percaya walaupun ayat ini tidak mengatakan langsung bahwa mereka berseru-seru kepada Tuhan, tapi saya percaya mereka berseru-seru kepada Tuhan, karena bangsa Israel ini adalah keturunan orang-orang yang takut akan Allah, yang setia kepada Allah, bermula daripada Abraham, Ishak dan Yakub, dan sampai kepada Yusuf sekalipun. Yusuf, kalau kita mengikuti ceritanya, sekalipun dia hidup di Mesir di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia tetap mempertahankan imannya di hadapan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap menjaga kemurnian hidupnya di hadapan Tuhan demi hidup hormat dan takut akan Tuhan. Itu adalah Yusuf, dan kita percaya keturunan yang selanjutnya pun menjalani kehidupan yang sedemikian. Jadi apabila mereka mengalami penindasan, mengalami penderitaan, maka mereka sudah tentunya berseru-seru kepada Tuhan. Walaupun hidup berpanjangan dalam penderitaan, sebab dikatakan di sini, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, ya. Jadi raja yang selepas Raja Firaun, ada seorang raja yang bangkit yang menindas bangsa Israel. Lama sesudah dia memerintah itu, maka bangkit lagi seorang raja yang baru, dan raja yang baru itu pun lebih kejam lagi, ya. Mereka raja itu menindas bangsa Israel lebih lagi. Dalam keadaan sedemikian, ya, maka bangsa Israel masih, walaupun mereka dalam keadaan tertindas, mereka masih berseru-seru kepada Tuhan. Mereka mengerang di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, ya, mereka mengerang. Mengerang itu maksudnya berseru, itu bukan hanya di bibir saja, ya. Dikatakan bahwa mengerang itu adalah satu rintihan, satu keluhan yang lahir daripada hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan apabila mereka melakukan sedemikian, Alkitab mengatakan bahwa Allah mendengar mereka mengerang. Allah, seruan mereka mendapat perhatian di hadapan Allah. Kita melihat ayat selanjutnya dalam ayat 24b dan 25. Ya, daripada ayat 24 dikatakan Allah mendengar mereka mengerang, dan ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Jadi pada seruan mereka, daripada erangan mereka, membawa Allah mengingat akan perjanjiannya. Itu yang Alkitab katakan, ya. Bukannya dikatakan, Allah lupa, ya. Allah itu maha tahu, Allah itu menguasai segala-galanya. Tapi bermaksud di sini adalah bahwa
seruan mereka, erangan mereka sampai kepada Allah, sampai kepada perhatian Allah dan membawa Allah mengingat akan perjanjiannya kepada bangsa Israel. Nah, apakah perjanjian Allah kepada bangsa Israel itu? Kita melihat dalam Kejadian 15 ayat 13 itu bermula daripada janjinya kepada Abraham. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 dikatakan, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi daripada seruan bangsa Israel ini, daripada erangan mereka membawa Allah untuk melaksanakan apa yang sudah dirancang sebelumnya. Itu yang dikatakan mengingat akan perjanjiannya. Jadi apa yang sudah dirancang sebelumnya, apa yang Allah rancang sebelumnya, apa yang Allah sudah tentukan sebelumnya, apa yang Allah sudah janji sebelumnya, itu beratus-ratus tahun kembali kepada Bapak Abraham. Dikatakan, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu, Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi bermula daripada ini maka rancangan Allah dalam proses pembebasan kepada bangsa Israel. Jadi kita melihat di sini daripada kehidupan bangsa Israel ini kita boleh belajar apabila kita dalam keadaan yang kehidupan yang berubah daripada selesa, makmur, aman kepada hidup yang sengsara, maka apa yang boleh kita lakukan selain daripada meneruskan kehidupan kita apabila dalam keadaan-keadaan yang kita merasa bahwa tidak ada jalan lain, ingat bahwa kita masih ada sumber pengharapan, yaitu Allah sendiri. Memang setiap kita, bagi orang-orang, bagi umat Tuhan, kita semuanya sama ada senang ataupun susah, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berseru kepada Tuhan, kita tetap meletakkan harapan kita dalam Tuhan. Apatah lagi dalam keadaan-keadaan di mana seolah-olah tidak ada jalan keluar, khususnya dalam suasana pandemik ini. Apa yang boleh kita lakukan? Seperti bangsa Israel, kita kembali kepada pencipta kita, berseru kepadanya, menyatakan keberadaan kita di hadapan Dia, dan kiranya Dia mengingat akan janjinya. Dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan dalam perjanjian baru, kita diberikan janji di mana Tuhan Yesus mengatakan, mintalah maka kamu akan menerima, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, carilah maka kamu akan mendapat. Jadi bagi kita yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus, ada janji yang indah bagi kita, dan yang penting adalah kita kembali kepada Allah pencipta kita melalui Kristus Yesus. Saya sangat terdorong daripada satu penyataan ataupun satu kata hikmat yang keluar daripada mulut seorang yang memang bukan Kristen, tetapi dia adalah seorang yang memberikan kata-kata hikmat yang boleh sebagai orang percaya kita terima ke dalam hidup kita. Dia mengatakan sebegini, seseorang dengan sebutir iman di dalam Tuhan, sudah tentu bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah dalam Tuhan Yesus, dalam Tuhan kita lah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seseorang dengan sebutir iman di dalam Tuhan tidak akan pernah kehilangan harapan. Tidak akan pernah kehilangan harapan. Karena ia percaya akan kemenangan mutlak dari kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran
apabila kita mempercayai bahwa Yesus telah datang kepada kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita daripada dosa-dosa kita dan mengangkat segala kutuk-kutuk kita. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut dan kuasanya, dan dia menjanjikan kepada kita bahwa dia adalah Immanuel. Dia akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Nah, bila kita dalam keadaan-keadaan yang tertekan, yang tertindas, sama ada oleh karena penyakit, oleh karena suasana seperti pandemik sekarang ini, sama ada oleh karena penindasan daripada orang-orang lain, ingat bahwa kita ada janji yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah Immanuel bagi kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Dia memperhatikan kita. Jadi itulah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama, khususnya di suasana pandemik ini. Ya, selain daripada suasana pandemik ini, kita juga dalam suasana di mana kita berada di bawah pemerintahan yang mungkin tidak sama seperti dulu mungkin. Tetapi yang penting kita ingat, ya, kita ada harapan di dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang kita hadapi, yang kita alami sekarang ini, datanglah di hadapan Tuhan dan Dia akan mendengarkan kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi hiburan, kekuatan kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Sebagai umat yang percaya kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kami janji-janji yang indah di dalam Alkitab, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu. Engkau mendengarkan kami ketika kami berseru kepadamu. Memang Bapa dalam surga, bahwa seruan-seruan kami kepadamu ataupun permohonan-permohonan kami kepadamu akan Engkau jawab, bukan selalunya seperti yang kami inginkan, tetapi Engkau akan menjawab sesuai dengan apa yang Engkau pandang baik untuk kami. Dan itulah yang kami harapkan. Dan kami berdoa Bapa dalam surga untuk kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Biarlah firman-Mu ini daripada kehidupan bangsa Israel ini mengingatkan kami di saat-saat kami mengalami tekanan, penindasan, kehidupan yang tidak selesa. Biarlah kami ingat untuk kembali kepadamu, untuk menaikkan seruan kami kepadamu ya Allah, mengetahui bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Mari jemaat Tuhan, kita bersama bangkit berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Bersama kita, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria, dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Amin. Saudara-saudari, saatnya kita mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah kita kebaktian di gereja kita masih ditangguhkan sehingga dimaklumkan kemudian. Jadi kita akan terus meneruskan ibadah atas talian kita, dan saya terus mendorong anggota jemaah ya untuk terus mengadakan kebaktian bersama keluarga dengan mengikuti ibadah atas talian kita, dan dorong juga anggota-anggota keluarga yang lain untuk ikut sama. Oke, dan selepas kebaktian jangan lupa laporkan kepada saudara Johel ataupun Pastor Masri jumlah kehadiran dan persembahan kita. Oke, dan bagi mereka yang boleh bank in langsung persembahan dan perpuluhan, sila bank in langsung ke akaun kita, dan kalau tidak, kumpulkan dulu. Nanti hujung bulan September ini saudara Johel dan juga Pastor Masri akan pergi ke rumah Anda masing-masing untuk mengumpulkannya. Oke. Dan selanjutnya mengenai minggu vocation. Minggu ini adalah minggu yang terakhir, minggu vocation. Kita terus menggalakkan anggota gereja untuk terus bermurah hati ya, memberi sumbangan sempena minggu vocation ini untuk menolong mereka yang mengikuti pendidikan pelayan sepenuh masa yang disokong oleh diosis kita. Jadi sila masukkan ke dalam sampul persembahan, tuliskan vocation diosis dan serahkan ya kepada pejabat gereja. Jadi saya mau ingatkan kita semua bersama kita melabur dalam kehidupan mereka yang akan menerajui kepimpinan dalam gereja-gereja di dalam diosis kita nantinya. Dan selanjutnya mengenai pelayanan jaringan kanak-kanak, saya terus mendorong ibu bapa menolong anak-anak kita untuk menghafalkan firman Tuhan. Jadi selain daripada itu, kalau boleh videokan ataupun ambil video anak-anak Anda sementara mereka menghafal dan kirim kepada saudara Johel ataupun Pastor Masri ya. Dan untuk minggu ini ayat hafalannya adalah daripada Kejadian pasal 12 ayat 1e dan 2, berbunyi begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Selanjutnya saya mengingatkan kepada saudara-saudari semua supaya tetap terus mengingat ya negara kita Malaysia dan juga negeri kita Sabah dalam doa-doa kita. Kiranya Tuhan terus mengawal dan memimpin ya para pemimpin yang menerajui kepimpinan dalam negara dan negeri kita. Dan
Selepas ini sila persiapkan keluarga kita untuk mengikuti kebaktian perjamuan, mengikuti upacara perjamuan kudus. Ya. Jadi usahakan untuk tidak keluar di halayak ramai. Kalau terpaksa keluar pun sila ikuti langkah-langkah SOP. Stay safe. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan dalam keadaan berlutut atau duduk, hukum-hukum Allah atau ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama kita, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Pengakuan dosa, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu marilah kita mengakui dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama kita, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunlah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga. Sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya pada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya pada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai,
kita adalah satu tubuh, karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersuka cita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus, kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Sekarang Anda boleh membagikan elemen perjamuan kudus kepada ahli keluarga Anda. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu, dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita katakan bersama, bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Katakan bersama. Maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan
janjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat kemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Oh, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam pasang Roh Kudus. Oh, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan bersoraklah. Pengharapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat kemenang, rebut bangsa-bangsa, hadimu Tuhan. Pengharapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat kemenang,
serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan